wabarakatuh. Baik, mari kita kembali ke surah Al-Baqarah. Kita buka bersama surah 2 ayatnya 265. 2 Al-Baqarah ayat 265. Baik, sudah ketemu? Mari kita baca bersama-sama terlebih dahulu surah 2 ayat 265. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa mathalul ladzina yunfiquna amwalahum ibtigha'a mardatillahi wa tathbitan min anfusihim kamathali jannatin birabwatin asabaha wabilun fa'atat ukulaha dhi'fain fa illam yusibha wabilun faqal wallahu bima ta'maluna basir. Shadaqallahul azim. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, beberapa waktu yang lalu, mungkin beberapa minggu, kita sama-sama telah membaca beberapa ayat baik dalam surah Al-Baqarah dan juga ayat-ayat surah yang lainnya, di mana Allah Subhanahu wa taala melarang kepada kita agar kita dalam beramal, khususnya berinfak, bersedekah, jangan sampai sia-sia, jangan sampai batal pahalanya, ganjarannya. Di antaranya karena dalam orang atau di antaranya mungkin siapapun termasuk di dalamnya kita beramal tapi menyebut-nyebut, kemudian nyakiti penerima, kemudian ria dan lain sebagainya. Berarti itu semua kalau dilakukan oleh siapapun yang berinfak, bersedekah khususnya, sia-sia alias batal, tidak memperoleh pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ayat yang tadi barusan kita baca kebalikannya, yaitu orang yang berinfak atau bersedekah tapi benar-benar ikhlas, benar-benar tulus karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari sama-sama kita baca dan lihat ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa matsalul ladzina, dan perumpamaan orang-orang para hamba Allah, khususnya orang-orang yang beriman, orang-orang Islam. Yunfikuna, di mana mereka orang-orang yang beriman, orang-orang Islam tersebut menginfakkan, mensedekahkan amwalahum, harta benda mereka. Jadi sebagian harta benda mereka diinfakkan, disedekahkan, tentunya di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibtigha'a mardatillahi, dalam orang-orang yang beriman, orang Islam berinfak atau bersedekah atas harta mereka semata-mata diniatkan karena ingin meraih ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi amal ibadah khususnya infak, sedekah, kalau memang benar-benar tulus ikhlas, maka ridhonya Allah akan didapatinya.
akan diraihnya, akan diperolehnya. Yang berikutnya watasbitan, dan juga orang-orang yang beriman atau orang Islam dalam berinfak atau bersedekah atas harta mereka, di samping karena ingin memperoleh ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala, juga ingin atau untuk tasbit, mengokohkan, menguatkan, memantapkan min anfusihim, dirinya, hatinya, jiwanya. Jadi benar-benar ingin meraih atau mencari ridho Allah, ingin benar-benar memantapkan hatinya, sehingga benar-benar dalam berinfak, bersedekah itu plong, enteng, nggak ada rasa berat hati, nggak ada istilah setengah-setengah atau sayang-sayang mau diberikan kepada orang lain. Jadi orang kalau sudah benar-benar tulus, benar-benar ingin meraih ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala dalam berinfak atau bersedekah, itu enteng sekali. Jadi nggak ada rasa pikir-pikir yang panjang, nanti kalau saya kasihkan saya berkurang hartanya, nanti kalau saya berikan habis. Nggak ada pikiran seperti itu, nggak ada. Dan orang yang tulus, orang yang ikhlas, tidak harus disebutkan saya ikhlas nih gitu, nggak harus begitu. Maka sebenarnya niat itu adanya di mana? Hati. Berarti yang tahu persis siapa pelakunya, dan terutama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi nawaitu bismillah, infak 100.000 ini kalau diungkapkan karena Allah Subhanahu wa ta'ala, bismillah, masukkan dalam kotak amal Masjid Nur Islam. Nggak usah dibilang ikhlas ya, nih 100 ikhlas nih, bener ikhlas. Bahkan anak-anak muda kadang-kala swear gitu, ya kan? Yang bener swear gitu, sambil geledek lo gitu, bodo amat misalnya. Jadi nggak harus disebutin. Makanya kenapa kemarin Allah larang gitu loh, karena kalau sudah disebutkan berarti ada motif, ada makna lain dalam orang khususnya berinfak atau bersedekah. Ini sampai hari ini masih dari hamba Allah gitu. Udah hamba Allah udah bagus itu sebenarnya, tapi ujung-ujungnya semoga si anu sehat walafiat, semoga si anu begini dan begitu, berarti masih nyebut-nyebut sekalipun hamba Allah. Maka kenapa kemarin coba ditata ulang ya secara global kepada seluruh jamaah, khususnya yang telah menyisihkan sebagian hartanya untuk infak sedekah ke Masjid Nur Islam. Pertama-tama saya ucapkan beribu-ribu terima kasih, rasa syukur kita semua kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tanpa disebutkan satu persatu. Semoga seluruh jamaah khususnya, jadi ada khususnya nggak apa-apa, kan nggak disebutin, khususnya yang berinfak bersedekah, baik hari ini maupun di masa kemarin atau yang lalu, atau dalam seminggu misalnya, diberikan pahala yang berlipat ganda oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan seterusnya doa apapun silahkan. Mari kita sama-sama baca suratul Fatihah. Semoga apa yang kita niatkan diijabah, dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Fatihah. Begitu.
Itu misalnya. Jadi orang yang memang infak sedekah tapi semata-mata ibtigha amardatillah, cari ridhonya Allah, cari pahala Allah. Kan ada kan, man shoma ramadhana ihtisaban imanau wahtisaban, semata-mata iman pada Allah, semata-mata berharap pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama dalam infak, semata-mata iman karena Allah, semata-mata ridho tulus ikhlas karena Allah. Di samping itu, agar dalam kita beramal berinfak, hati kita, keyakinan kita, jiwa kita semakin bertambah oke, semakin bertambah mantap, semakin bertambah yakin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya setan tuh nanti ada ayatnya di atasnya ini, dia punya propaganda, nakut-nakutin. Jadi selalu ngajak berbuat yang nggak baik. Oh, nggak usah infak, oh nggak usah sedekah, nanti situ bangkrut, nanti situ jatuh miskin. Setan tuh nanti ada ayatnya di atasnya ini. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengumpamakan orang yang tulus ikhlas ridho karena Allah Subhanahu wa ta'ala dalam infaknya, sedekahnya, dan semata-mata memantapkan hatinya, jiwanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kamathali jannatin, Allah Subhanahu wa ta'ala mengibaratkan seperti orang di mana orang itu memiliki jannah. Makna jannah yang terkenal apaan? Surga. Surga itu diibaratkan apa? Taman. Jannah, taman boleh, kebun boleh, ladang boleh, pekarangan juga boleh. Birahmatin, di mana kebun, ladang, pekarangan yang dimiliki oleh orang yang berinfak, bersedekah semata-mata ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala, berada di sebuah dataran yang tinggi. Anggaplah kalau di sini di mana? Puncak, di puncak. Jadi dia punya ladang yang tinggi, kebun yang tinggi, atau di pegunungan, atau di perbukitan, pokoknya tempatnya tinggi. Nah, ada orang nggak kurang akal, kalau di lantai 2 gimana? Iya tinggi juga sih. Ya nggak apa-apa namanya, kan yang penting tinggi. Jadi dia punya tanaman hias di sana. Ada berbagai macam tanaman, ada buah jeruk, ada anggur, ada mangga, setekan semua, ya kan? Tapi di lantai 2. Bahkan kalau apartemen, wah, menjulang ke Ngasih Sudirman tuh tinggi sekali. Saya pernah ngaji di situ Sudirman, di apartemen apa namanya ya, itu di lantai 18. Saya nggak nyangka kalau itu lantai 18. Kenapa? Jadi kanan kirinya, depannya, halamannya, masya Allah, taman. Saya nggak nyangka kalau bablas gimana gitu, karena desainnya persis seperti kayak di bawah gitu. Makanya harganya masya Allah mahal. Nah, ngaji di lantai 18 ini bukan hoak, beneran. Maka saya bisa cerita ngaji Quran di Sudirman situ di lantai 18, di apartemen apa namanya memang lupa saya. Jadi seperti taman, seperti kebun yang berada di dataran yang tinggi. Asobaha, di mana taman itu ditimpa atau disiram wabilun, oleh hujan yang gede, oleh hujan yang lebat, yang deres. Udah taman berada di tanam di apa namanya dataran tinggi, disiram hujan atau nggak kekurangan air lah gitu. Waduh, suburnya ya minta ampun itu. Makanya lihat tuh di puncak tuh, kemarau ya ada makanan, ada buahnya, ada airnya. Hujan apa?
apalagi benar tuh di puncak. Coba aja Bapak ke puncak, ke Taman Safari, Megamendung, ya mana aja lah pokoknya daerah puncak. Itu rindang terus itu. Kebun tehnya Masya Allah. Makanya fa'atat, karena kebun itu berada di dataran tinggi, disiram hujan gede, maka menjadi atau bisa mendatangkan ukulaha, buah-buahannya, dhi'fain, double, melimpah ruah, subur. Coba seneng gak kira-kira? Jadi orang yang tulus karena Allah, ikhlas karena Allah, Allah akan kasih seperti ini. Di mana? Ya terutama nanti di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita lihat di dunia, tadi saya contohkan misalnya di gunung, ya, di puncak terutama ya. Betul Pak, di sana tuh subur. Airnya Masya Allah seles, ya, dingin. Dingin airnya tuh kayak es. Ya, es, jadi nggak perlu bawa es batu dari sini, udah dingin. Itu buah-buahnya subur sekali. Pohon-pohon juga subur sekali. Maka di sini Allah gambarkan kesuburannya sampai bisa mendatangkan buahnya tuh berlipat ganda, 2 kali lipat daripada umumnya. Fa illam yusibha, maka seandainya kebun tersebut tidak disirami oleh wabilun, hujan gede, hujan yang lebat, fatal, maka cukup dengan gerimis saja. Gerimis doang, itu tanaman yang di dataran tinggi udah subur. Makanya tadi kan saya bilang di puncak itu kita udah bisa nyaksiin lah, di puncak kita di sini di Bogor itu sepanjang tahun itu subur. Hujan apalagi, ya kan? Jadi seperti musim kemarau saja, itu kan paling embun, ya kan, yang ada ya, embun-embunan. Mungkin ada turun-turun Allah turunkan gerimis saja. Itu udah mencukupi suburnya tumbuhan yang ada di dataran puncak atau dataran tinggi. Udah subur, tetap berbuah, tetap menghasilkan. Beda dengan yang di dataran biasa. Kadangkala kering, ya kan. Kadangkala ibarat berbuah rontok total, satu pun biji nggak ada yang jadi. Tapi di dataran tinggi beda. Nah, nggak usah jauh-jauh, udah saya contohkan. Waktu itu saya pernah kan tinggal di Bogor, di Cikeas. Itu suburnya luar biasa. Singkong, nangka, mangga, rambutan, jengkol, ada semua tuh. Duku, ya. Itu baru yang dataran nggak tinggi-tinggi amat. Itu udah luar biasa. Nah, itu ibarat orang yang sedekah, infak, tapi benar-benar tulus karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dapatnya gambarnya seindah itu. Wallahu, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bima, dengan apapun, ta'lamun, ta'malun, kebalik ya, ta'maluna, jadi jangan sampai kebalik, ta'lamun kebalik, ta'maluna, yang Anda, yang kalian, yang kita kerjakan. Jadi kita berbuat apa? Ikhlas, riya, nyebut-nyebut, nyakitin orang. Basir, Allah maha tahu, Allah maha melihat. Oh, si A kelihatannya tulus, memang hati kan gak ada yang bisa ngelihat, tapi Allah lihat. Jadi kalau diibaratkan kayak kita ngelihat tuh, geleng-geleng, saya kira gitu, nggak taunya. Nah gitu, kita mengibaratkannya kira-kira seperti itu. Allah tahu segala-galanya, apa yang di kepala kita, apa yang di hati kita. Sama dalam kehidupan sehari-hari, kita gabung kumpul sama orang tua,
sampai sakit-sakitan, sampai ada yang lebih dari itu, stroke, sampai ada yang lupa-lupa. Benaknya seseorang, hatinya seseorang, mana ada yang tahu. Dan itu ada di dalam Al-Quran. Wallahu a'lamu ma fi nufusikum. Allah maha tahu apa yang ada di dalam hati kalian. Kalau disebutin, dicontohkan, ini orang tua gimana ya gitu. Nah, jadi macam-macam omongannya. Udah umur sekian kok nggak anu-anu ya gitu. Mana ada yang tahu? Ngerepotin aja misalnya gitu. Jadi segala apapun yang kita tampakkan, kita sembunyikan, semua diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang kita kerjakan khususnya dalam infak sedekah itu apa? Kalau ikhlas, Allah tahu. Kalau riya, tahu juga. Nyakitin orang, tahu juga. Jadi nggak ada yang lewat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dalam hadis Nabi yang diriwayatkan oleh waqad rawa Al-Bukhari wa Muslim, dan telah meriwayatkan yaitu Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, wa Turmudzi dan Imam Turmudzi, wa Ibnu Majah dan Imam Ibnu Majah, wa Ahmad dan Imam Ahmad, wa Malik dan Imam Malik, anin Nabi dari Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala, telah bersabda. Sabdanya begini, sab'atun, ada 7 orang, ada 7 kelompok atau golongan. Yuzilluhum, akan memberikan naungan, tutup, payung, hum, kepada mereka bertujuh. Siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Fi zillihi, di dalam naungan tutupnya perlindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yaumala zillah, yaitu di hari di mana tidak ada naungan, tidak ada tutup, tidak ada payung, tidak ada tempat berteduh di hari itu. Hari apa kira-kira? Pasti hari kiamat. Jadi hari kiamat itu digambarkan ngeplong, rumah amblas semua, tutup, pohon nggak ada semua. Jadi di hamparan seperti yang namanya padang Arafah. Itulah gambaran akhirat. Jadi langsung mana? Ke atas langitnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Matahari dekat, sampai ada yang menggambarkan ulama kita sejengkal. Kayak apa? Orang jauhnya kayak gini kita udah ngap-ngapan, hausan, lapar, pasang AC. Ini bener sekarang nih. Itu kan tinggi itu, bukan tinggi lagi. Wah, jauh sekali itu. Lah kalau nanti di hari kiamat udah mana nggak ada tutup, nggak ada apapun lah, sedekat itu, bayangin panasnya kayak apa. Nah, di antara sekian hamba Allah yang nanti di hari kiamat itu gitu loh, ada 7 di mana dia nggak kepanasan. Siapa mereka? Kita akan bertanya. Illa zilluh, mereka dapat naungan atau tutup atau payung atau teduhan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-awalu, yang pertama, al-imamu, yaitu imam, al-adilu, yang adil, pemimpin yang adil, raja yang adil, presiden yang adil, kepala keluarga yang adil, imam yang adil. Ada. Wallahu a'lam bishawab, hanya Allah yang tahu. Nggak usah dijawab, nggak usah diulas, nanti ghibah, nanti ngoceh, ngomongin orang, dosa. Yang jelas ada seorang imam di dunia ini, dia dikatakan imam, dia adalah adil, raja, presiden, perdana menteri, pemimpin, penguasa, apapun namanya, imam keluarga, imam masjid, adilnya luar biasa. Itu nanti Allah jamin dia nggak kepanasan di akhirat, di hari kiamat nggak kepanasan. Orang mah apa namanya, keringetan gobios, bahkan sampai mandi keringatnya dia santai, enjoy, adem. Wah, saya ikutan dong, mana bisa. Jadi itu tutup, bahasa waktu itu pernah saya bilang, ngintil
ikut terus, pokoknya yang menikmati, yang merasakan adalah orang yang berbuat, orang yang dapat. Kemanapun, ke sono adem, kemanapun adem terus. Kenapa? Jaminan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau tanya nih sekadar banyolan kita, sampai itu siapa sih? Kayaknya orang Sunter dulu itu. Kok enjoy, kok santai, kok nggak kepanasan, nggak ada keringet, tapi cool saja gitu. Itu kalau diomongin. Cuman mereka nggak ada yang saling bertanya. Sibuk dengan dirinya sendiri, dirinya masing-masing. Satu. Yang kedua, wasyabun, dan seorang pemuda. Nasya'a, di mana pemuda ini sangat bersemangat, rajin, getol, fi ibadati rabbih, di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nemu nggak? Jarang pemuda, apalagi di kota besar metropolitan, contohnya seperti Jakarta ini, nyari pemuda yang benar-benar soleh, benar-benar taat pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, sulit. Tapi Allah pastikan ada di dunia ini, pasti ada. Allah udah sebutin, pasti ada. Tahu di Indonesia, tahu di Jakarta, tahu di Mekah, tahu di Jawa, atau dimanapun, pasti ada. Jadi ibadahnya Masya Allah luar biasa. Orang mah pada dugem, poya-poya, pesta, tapi ini pemuda luar biasa dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia bisa membedakan mana yang bermanfaat, mana yang sia-sia, mana yang ada pahalanya, sehingga nanti Allah pastikan orang ini, pemuda ini di akhirat dapat naungan dari Allah, tutup dari Allah, nggak kepanasan. Yang kedua. Kemudian yang ketiga, warajulun, orang laki-laki, qalbuhu, di mana hatinya orang laki-laki ini mu'allakun, ditautkan, digantungkan, selalu ingat fil masajidi, ke masjidnya Allah Subhanahu wa ta'ala, rajin ibadahnya luar biasa. Masjid ada kegiatan dakwah hadir, ada ngaji hadir, ada kuliah subuh hadir. Tadi saya malah nggak bisa hadir di sini, mohon maaf semuanya ya, nggak bisa hadir. Ini malah lagi batuk perang fit. Tapi ada pemuda yang luar biasa, ada orang yang luar biasa. Kemanapun ada masjid kegiatan dakwah, dia kejar, karena hatinya benar-benar dipasrahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, terutama masjid. Nanti di akhirat Allah pastikan dia dapat naungan, tutup payung dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sama sekali tidak kepanasan. Yang ketiga. Kemudian yang keempat, warajulani, ada dua orang laki-laki, tahabba, saling sayang menyayangi, saling mencintai, tapi fillah, sayangnya, bersahabatnya, menjalin hubungannya semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada nggak orang begitu? Pasti ada, cuman jarang. Biasanya kalau orang berteman, bersahabat, dia orang kaya, ya paling nggak kecipratan lah gitu, misalnya. Dia bersahabat sama si adiknya kan cantik misalnya, ya kan. Jadi macam-macam motivasinya. Tapi ada pemuda yang benar-benar dalam bersahabat, menjalin hubungan itu benar-benar karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Memang sangat jarang, tapi Allah pastikan ada. Jangan sampai salah tafsirnya. Wah, LGBT jangan, oh homo jangan, kan dua lelaki itu, ya kan. Jangan selalu suudzon, ya kan, nggak boleh, bukan. Tapi memang benar-benar dalam bersahabat
itu luar biasa karena Allah. Karena Allah. Saling mengingatkan dalam kebaikan itu namanya karena Allah. Saudara, sekalipun nggak di sampingnya, jauh, di WhatsApp, di telepon, ya kan? Ayo waktunya sholat. Nah, saling mengingatkan dalam kebaikan. Watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Itu namanya persahabatan karena Allah. Jadi benar-benar menguntungkan, terutama akhirat, dunia juga. Wajtama'a, dia kumpul, dia bareng, alaihi, juga karena Allah. Benar-benar tambah sulit ini. Jadi berteman, baik dalam partner kerja di kantor, ya kan ya, di pasar, seperti ini ya, di majelis, karena Allah. Wa tafarraqa, seandainya pisah pun, alaihi, juga karena Allah. Enggak taunya salah satunya nikah, dapatnya jauh di Banjarmasin, kan bisa tuh. Jangan sampai hubungan kita, pertalian persaudaraan kita putus gara-gara saya pindah tempat ke Banjarmasin. Benar-benar karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingin selalu menjaga silaturahimnya. Sulit yang seperti ini, benar-benar sulit. Tapi ada gitu loh, tapi ada. Jadi walaupun sulit, memang biasanya baik itu sedikit, ya kan? Biasanya gitu loh. Makanya kata dalam keterangan, neraka penuh ya dengan orang-orang yang jahat. Surga juga penuh dengan orang-orang yang beriman dan orang-orang beramal soleh. Tapi neraka lebih penuh. Ya sama, sekarang kita contohkan ini, bukan kita mengklaim diri kita surga. Jadi tempat baik sedikit, ngaji sedikit, ya kan. Coba ada dangdut, ada hajatan, penuhan mana sama ngaji. Ini contohnya tak gampang gitu. Misalnya, itu yang keberapa tadi? Yang keempatnya. Nah kemudian yang kelima, warojulun, dan orang laki-laki, tolabathu, di mana telah merayu, menggoda untuk berbuat maksiat. Siapa? Imro'atun, seorang wanita. Jadi ada seorang laki-laki, siapapun dia, ganteng, sedang, dan lain sebagainya, tapi yang jelas ada seorang wanita, di mana wanita ini ngajak maksiat. Zata mansabin, di mana wanita ini kaya raya. Kira-kira kegoda nggak? Kegoda nggak? Nggak ada yang berani jawab ya. Ada wanita cantik kaya raya, goda kita. Kalau ditanya balik, kalau Pak Ustadz gimana? Astagfirullahaladzim. Istighfar tapi ada bolongannya. Udah alhamdulillah wajib itu. Ya Allah. Jadi ada pemuda diganggu, digoda sama wanita yang kaya raya, ditambah lagi wajamalin, cantik pula. Ya Allah, udah kaya raya, cantik, ngajak maksiat. Tapi kita ibaratkan kita, kalau kita kira-kira bagaimana, gak usah dijawab dah, ya kan? Itu yang jelas ada wanita cantik, tahu-tahu lewat depan kita, lagi ngaji nih, deng 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 deng, mana bajunya kurang bahan lagi misalnya, ya kan? Bawanya apa? Lamborghini, turun di depan, Pak Haji gitu misalnya gitu. Coba dong, ini mana cantik, kaya raya, tapi ngajak maksiat. Nah orang ini, pemuda ini atau laki-laki ini jawab, faqala, dia jawab dengan tegas, ini sesungguhnya saya akhafu, takut banget, Allah, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Luar biasa pemuda ini. Tapi kalau kita, kata Pak Haji, alhamdulillah gitu. Itu misalnya gitu loh. Ya kan, namanya orang kan macam-macam. Jadi yang tergoda belum tentu anak muda, orang tua juga bisa tergoda. Atau siapa saja. Nah, kalau ada laki-laki, mau pemuda, mau sedang, mau tua,
wanita cantik kaya raya ngajak bermaksiat, tapi benar-benar bisa menjaga kehormatannya, bahkan berani dengan tegas mengatakan saya takut kepada Allah Subhanahu wa taala, alias nolak. Allah pastikan nanti di hari kiamat dia tidak kepanasan sama sekali, dapat tutup naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima. Nah, kemudian yang keenam, ini yang dalam bahasan kita sekarang. Warajulun, dan seorang laki-laki tasaddaqa, yang bersedekah atau berinfak, wa akhfa, dan dia menyembunyikannya, hatta la ta'lamu, sampai-sampai tidak mengetahui, shimaluhu, anggota badan atau tangan kirinya, ma, sesuatu, tunfiku, yang diinfakkan, yaminuhu, oleh tangan kanannya. Jadi tangan kanan beramal, berbuat kebaikan, namanya infak, namanya sedekah, tangan kirinya nggak tahu. Gambaran merahasiakan amal ibadah atau amal soleh atau sedekah. Diibaratkan seperti itu. Ya, tiap hari tangan kanan kiri gabung, ya kan? Biasanya kalau kanan melakukan sesuatu, yang kiri biasanya ya namanya gabung, tahu gitu. Tapi ini ada orang di mana orang ini menyembunyikan. Jadi kebaikan yang dilakukan oleh tangan kanan tidak diketahui oleh tangan kiri. Dia berinfak, bismillah karena Allah, nggak tahu. Maksudnya tuh yang tahu hanya dia dan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ikhlas betul. Maka dikatakan kenapa sulit tuh di situ. Sampai Nabi mengatakan innamal a'malu binniyat. Amal itu harus niat. Niat itu dalam hati. Makanya kalau sampai disebut-sebut itu udah keluar jalur. Bisa bahkan menjadikan batal. Sampai hadisnya waktu itu masih ingat ya. La yadkhulul jannata al-mannan. Tidak bisa masuk surganya Allah Subhanahu wa taala al-mannan, orang yang senantiasa menyebut-nyebut ma'ata, bima'ata, dengan apa-apa yang diberikan kepada orang lain. Jadi ada orang di mana kalau dia beramal, terutama infak sedekah, itu enggak srek, itu enggak bangga, itu enggak seneng kalau enggak ada yang lihat. Itulah yang namanya riya. Tapi kebalikan, orang yang tulus dan ikhlas, dia tidak senang, dia tidak plong hatinya kalau dia tidak bisa berbuat sesuatu untuk orang lain. Dia tidak senang, bahkan tidak ridho kalau nggak bermanfaat untuk orang lain. Itu namanya benar-benar ikhlas. Jadi sampai digambarkan sedemikian rupa. Jadi kita usahakan ada gunanya, ada manfaatnya untuk orang lain. Itulah hadis Nabi yang berbunyi khairukum anfa'uhum linnas. Sebaik-baik Anda adalah yang memiliki manfaat kalian semua kepada umat manusia yang lain atau kanan kiri kita. Jangan malah dibalik, kita ada gaduh, kita ada jadi beban orang, jadi orang ribut. Kebalik itu. Emang ada yang begitu? Wallahu a'lam. Jadi ada orang tuh di mana dia berada, orang jadi masalah. Orang jadi ngomongin dia, jadi ngeributin dia, jadi sibuk dengan dia. Nah, berarti nggak ada manfaatnya tuh. Tapi coba kita muhasabah pada diri kita masing-masing. Apa saya ini termasuk di antara sebagaimana hadis Nabi bahwa kita berada itu memiliki manfaat untuk orang lain. Muhasabahlah pada diri kita masing-masing. Sehingga kalau sudah seperti itu, rasa iri hilang, rasa bangga hilang.
Yang mad apa? Rasa kepengen berbuat baik, rasa membantu, rasa menolong, rasa berinfak, rasa bersedekah. Begitu yang ada. Jadi Nabi itu pas betul tuh hadisnya tuh. Sebaik-baik Anda, sebaik-baik kita adalah yang memiliki manfaat untuk orang lain. Memang berat, tapi kita harus berusaha. Nah yang terakhir, warajulun, dan orang laki-laki zakara, yang selalu berzikir, selalu ingat Allah kepada Allah Subhanahu wa taala, kholian, terutama dalam keadaan sepi. Jadi sepi bisa mengasingkan diri, ya. Maka ada istilah tuh i'tikaf, ya kan. Jadi ada orang yang mendesain rumahnya, dia punya kamar pribadi untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kepengen nggak diganggu anak istrinya, mungkin cucunya, dia udah masuk kamar itu, udah dikunci. Ngapain? Ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang dengar hanya dirinya sendiri dan Allah Subhanahu wa taala. Nyari tempat yang kayak gini kan berhalwat atau mengasingkan diri masih bisa nggak? Apalagi di Jakarta. Ke masjid sebentar kemudian jamaah udah pada datang. Nah kecuali sampean atau kita datang mulai dari jam 8, sepi itu masjid tuh. Dikira emang nggak kerja, ya kan? Di masjid doang, bisa dimarahin Nabi nanti. Jadi nggak mungkin. Jadi artinya bisa, carilah, usahakan di mana tempat, di mana seakan-akan kita tuh benar-benar sendiri. Kalau zaman Nabi itu ada gunung, ada goa gitu ya. Sampai Nabi aja ngumpet di Gua Hira, ya kan ya. Dikejar-kejar oleh orang kafir Quraisy mau dibunuh, yang ngumpet di sana. Oh, itu dimanfaatkan betul beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau di sini ya di gunung-gunung, ya kan. Puncak rame banget itu malah. Bahkan puncak pas sekalipun, malah tempatnya panda itu. Saya kemarin ke sana, jadi tahu itu. Jadi puncak pas paling tinggi malah tempatnya panda. Karena katanya panda yang itu suhunya cocok atau pas gitu. Nah kemudian fafadot, maka meleleh, menangis, ainahu, kedua matanya. Jadi dua matanya diingat pada Allah, zikir kepada Allah sampai air matanya mengalir keduanya. Jadi hatinya benar-benar takut kepada Allah Subhanahu, terutama akan azab siksa Allah Subhanahu wa taala. Saking takutnya meneteskan, mengalir air matanya. Coba jamaah sekalian masing-masing lah muhasabah pada diri kita masing-masing. Pernah nggak kita meratapi atau katakan sampai bisa seperti itu? Dia bisa ya? Ya Allah, cepat sekali ya. Demikianlah taklim kita, semoga bermanfaat untuk kita semuanya dan memotivasi kita semakin kita dalam beramal, terutama infak sedekah benar-benar tulus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.